bab 9 ada marketing informasi sistem dan sales order processing. Apa sih marketing informasi sistem itu? Marketing informasi sistem adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan perusahaan yang berkaitan dengan promosi dan pendistribusian barang. Dalam hal ini, perusahaan perlu tahu apa produk yang dapat memuaskan customer sehingga mereka mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan customer. Dan dampak lainnya, perusahaan dapat meminimalisirkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hal ini dilakukan secara rutin karena perusahaan sendiri ingin memantau tingkat keberhasilan pemasaran. Menurut Harmon, marketing informasi sistem sangat penting karena kekuatan ekonomi bergantung pada layanan memahami kebutuhan customer secara spesifik. Untuk sales order processing adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat sales order. Pada sales order processing dicatat item yang dipesan, harga, jual, dan kuantitas. Diskon dapat didefinisikan menurut jumlah, kuantitas, produk, dan customer. Saat order processing dilakukan pemeriksaan tabel IR untuk konfirmasi kredit customer. Nilai order dijumlahkan dengan saldo kredit dan dibandingkan dengan kredit limit customer. Jika kredit tidak mencukupi, sistem akan menolak orderan tersebut. Nah, untuk marketing informasi sistem terdiri dari 4 komponen. Yang pertama di sini ada antarmuka pengguna. Antarmuka digunakan untuk menganalisis sistem informasi. Perangkat lunak aplikasi. Ini digunakan untuk membuat keputusan pemasaran, mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data untuk tujuan mengembangkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada pemasaran basis data. Sistem di mana file data pemasaran diatur dan disimpan. Dukungan sistem, manajer sistem yang mengatur untuk memelihara aset seperti perangkat lunak dan keras, memantau kegiatan dan memastikan kepatuhan terhadap kinerja organisasi. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen pemasaran berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama ada informasi internal perusahaan. Informasi ini biasanya berupa penjualan dari suatu perusahaan, saham, profil, pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada kecerdasan pemasaran. Mencakup tentang semua informasi sehari-hari tentang perkembangan di pasar yang membantu bisnis mempersiapkan dan menyesuaikan rencana pemasaran. Penelitian pasar. Bisnis selalu melakukan riset pasar karena riset pasar lebih terpercaya dan terbaru. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari marketing informasi sistem. Untuk kelebihan itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada penyimpanan data penting, rencana pemasaran yang tepat, data selalu up to date, dan kecepatan dalam memperoleh informasi dapat membuat keputusan. Untuk kekurangan itu sendiri di sini ada sulitnya mendapatkan informasi, biaya yang mahal, dan banyak informasi yang salah dalam riset. Nah, untuk bab selanjutnya di sini ada bab 10 yang bertentangan dengan proses produksi dan supply chain management. Apa sih proses produksi itu? Proses produksi adalah aktivitas untuk menambah atau menciptakan kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor yang tersedia seperti bahan baku, mesin tenaga kerja, dan dana, yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan manusia atau organisasi usaha atau badan tertentu. Tujuan produksi adalah menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien. Nah, di sini ada 3 pendekatan produksi. Untuk yang pertama ada make to stock, atau item ini dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi seller order. Nah, yang selanjutnya ada make to order. Item ini diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan barang atau item yang dibuat dan dikonfigurasikan berdasarkan spesifikasi customer. Dan yang ketiga sini ada assembler to order. Item ini diproduksi untuk menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO. Produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO. Nah, untuk selanjutnya ada SCM atau kependekan dari Supply Chain Management. Apa sih Supply Chain Management itu? Supply Chain Management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan produksi.
persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari customer hingga supplier. Jika kamu masih bingung apa itu SCM, secara lebih singkatnya, SCM adalah mekanisme yang mengkoordinasikan atau menghubungkan pihak-pihak bersangkutan dalam proses berubahnya sebuah bahan baku menjadi sebuah produk. Nah, dalam SCM itu ada 3 komponen. Yang pertama, upstream supply chain management adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan mendapatkan supplier dari pihak lain. Yang kedua ada internal supply chain management, adalah tahapan kedua yang terjadinya perubahan bentuk dari sebuah bahan baku menjadi produk yang sudah jadi. Dan yang ketiga di sini ada downstream supply chain management, yaitu tahapan di mana pada proses pendistribusian barang jadi oleh perusahaan tersebut akan kepada customer, yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Nah, supply chain management itu melalui beberapa proses untuk bisa sampai pada tahap terakhir produksi. Sebuah produk yang akan dipasarkan, apa saja sih tahapannya? Yang pertama ada customer. Tentu saja customer menjadi hal paling penting dan pertama dalam proses ini, karena customer lah yang akan melakukan order untuk pengadaan produk itu sendiri. Yang kedua ada planning. Setelah customer itu melakukan order, maka planning departemen akan menyiapkan perencanaan produksi untuk membuat produk yang diminta oleh customer itu sendiri. Dan ada lagi selanjutnya ada purchasing. Nah, purchasing adalah setelah menerima perencanaan produksi dari tim planning, maka bagian purchasing akan melakukan pemasokan bahan mentah dan bahan pendukungnya lainnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan dan diproduksi menjadi sebuah produk yang dipesan oleh customer itu sendiri. Selanjutnya ada inventory. Pada tahap ini, di mana bahan mentah dan bahan baku yang telah dipesan dan dibeli oleh purchasing departemen akan diperiksa kualitasnya dan ketepatannya jumlah sesuai dengan yang dipesan oleh purchasing itu sendiri. Dan selanjutnya ada produksi. Pada bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung lain yang telah dipasok dan dicek kualitasnya untuk segera diproduksi dan menghasilkan produk yang diminta oleh customer itu sendiri. Dan yang terakhir di sini ada transportasi. Bagian departemen pengiriman akan mengatur jadwal keberangkatan barang jadi kepada customer sesuai jadwal yang telah disepakati oleh customer. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bab 11, yaitu sales dan operasi proses. Sales dan operation planning adalah suatu proses teknis dalam mengembangkan kemampuan manajemen untuk mengarahkan bisnis secara terus-menerus dengan mengintegrasikan rencana pemasaran yang berfokus pada pelanggaran dan produk dalam suatu manajemen supply chain. Proses ini melibatkan semua rencana bisnis, sales, marketing, development, dan manufacturing, sourcing, dan finansial. Nah, di sini ada SOP meeting. Hal yang diperlukan di dalam SNOP ini adalah sebagai berikut. Ada data gathering, demand planning, supply planning, dan pre-meeting. Dan yang terakhir itu ada executive meeting. Nah, SNOP proses pertemuan-pertemuan ini berfungsi untuk memetakan proses SNOP secara keseluruhan. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ada review performance, evaluasi demand levels, evaluasi supply capabilities, dan yang terakhir ada reconciling demand supply dan finansial. Untuk bab selanjutnya di sini ada bab 12 yang membahas materi tentang material recruitment planning. Material recruitment planning atau yang kita bisa singkat MRP adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produksi induk atau master produksi schedule untuk barang jadi menjadi beberapa tahapan kebutuhan sub esi, komponen, dan bahan baku. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa MRP adalah salah satu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Nah, tujuan penerapan MRP itu sendiri adalah mengurangi jumlah persediaan. Kita bisa jelaskan MRP dapat menentukan jumlah komponen atau bahan baku
yang dibutuhkan dan kapan komponen bahan baku tersebut dibutuhkan untuk suatu jadwal produksi induk. Dengan demikian, produksi manufaktur bersangkutan hanya perlu membeli material tersebut pada saat dibutuhkan saja sehingga dapat menghindari kelebihan persediaan material. Yang kedua ada mengurangi waktu tenggang. Produksi dan pengiriman ke pelanggan. MRP mengidentifikasikan jumlah dan waktu material yang dibutuhkan sehingga pihak purchasing atau yang kita bisa sebut pembeli dapat melakukan tindakan yang tepat untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, MRP dapat membantu untuk menghindari keterlambatan produksi yang telah dipesan oleh pembeli dikarenakan oleh material. Yang ketiga ada komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Dengan menggunakan MRP, pihak produksi ini dapat memberikan informasi yang cepat terhadap kemungkinan waktu pengirimnya. Yang terakhir di sini ada meningkatkan efisiensi operasi. Dengan ada MRP, setiap unit kerja dapat terkoordinasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional setiap unit kerja pada perusahaan yang menerapkan MRP tersebut. Nah, di sini ada sistem MRP. Suatu sistem pada umumnya terdapat input dan output. Input daripada sistem MRP adalah master produksi schedule atau jadwal produksi induk, inventory status file, dan bill of material. Nah, di sini ada penjelasan untuk master produksi schedule adalah suatu perencanaan yang terdiri dari tahapan waktu dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi sebuah perusahaan manufacturing, dan MPS ini pada umumnya berdasarkan order pelanggan dan perkiraan order yang dibuat oleh perusahaan sebelum dimulai sistem MRP itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya sih ada inventory status file. Inventory status file itu berkaitan dengan hasil perhitungan persediaan dan kebutuhan bersih untuk setiap periode perencanaan. Setiap inventory atau persediaan harus memberikan informasi status yang jelas dan terbaru mengenai jumlah persediaan yang ada saat ini, jadwal penerimaan material ataupun rencana pembelian yang akan diserahkan ke pemasok. Yang selanjutnya di sini ada bill of material atau yang kita bisa singkat BOM. BOM adalah sebuah daftar yang berisikan jumlah masing-masing bahan baku, bahan pendukung, dan subesi atau semi produk yang kita bisa sebutkan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk jadi. Untuk selanjutnya di sini bab 13 yang membahas tentang detail scheduling. Apa sih detail scheduling itu dan gunanya untuk apa? Detail scheduling itu digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan produk. Detail scheduling adalah proses yang rumit. Detail schedule untuk semua order dihitung berdasarkan routing file, lot size, dan work center file. Scheduling sering terkait dengan balance antara long production run, di mana mengurangi kehilangan kapasitas akibat setup peralatan dan mesin. Short producing run, di mana menghasilkan tingkat persediaan yang rendah. Untuk aktivitas itu sendiri, di sini ada scheduling di mana melepas operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Rescheduling di mana mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal atau waktu atau sumber daya yang berbeda. Dan deal coding adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari sumber daya itu sendiri. Pada feed snacker, karena kapasitas mixing pada feed snacker adalah lebih besar daripada lini kapasitas banking, penjadwalan pada feed snacker adalah berfokus pada lini baking. Untuk repetitive manufacturing dapat digunakan untuk menjadwalkan produksi pada feed snacker. Nah, yang terakhir di sini ada repetitive manufacturing, menjadwalkan waktu produksi daripada kuantitas tertentu. Nah, suatu sistem RAP dapat meningkatkan efisiensi dari proses produksi dan pembelian. Dimulai dari marketing berbagai data forecast. Perencanaan produksi ini dibuat berdasarkan forecast dan dibagi dengan purchasing sehingga bahan mentah dapat diorder dengan baik.
Perencanaan produksi dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem ERP itu sendiri, tetapi suatu sistem ERP dapat mengandung MRP, memperbolehkan produksi berhubungan dengan forecasting dan accounting. Kita bisa sebutkan berbagai data meningkatkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk bab 14 selanjutnya di sini membahas tentang accounting proses. Dalam kegiatan akuntansi, kita akan melakukan berbagai proses di dalamnya, mulai dari transaksi keuangan hingga pembukuan atau penyusunan laporan keuangan. Kegiatan yang telah terus-menerus diulangi, itulah yang dinamakan dengan proses akuntansi. Proses akuntansi ini juga disebut dengan siklus akuntansi karena kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus sehingga terlihat seperti siklus. Siklus akuntansi bersifat akuntabel serta harus dapat dipertanggungjawabkan isinya karena disusun dengan kaidah dan prinsip akuntansi. Aktivitas akuntansi umumnya dapat diklasifikasikan sebagai akuntansi keuangan, yang kita bisa bahas tentang mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan itu sendiri dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan bagi investor maupun pihak luar. Laporan-laporan ini disebut dengan sebagai laporan keuangan. Yang kedua di sini ada akuntansi manajerial. Akuntansi manajemen adalah proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pimpinan untuk membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga di sini ada akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan atau usaha untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, untuk laporan keuangan di sini ada laporan keuangan umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi. Pada umumnya, perusahaan membuat laporan keuangan per kuartal. Neraca adalah ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, piutang, dagang, persediaan, bahan baku, dan bahan jadi. Harga tetap, hutang, dagang bank, dan kredit serta modal yang ditanam oleh investor itu sendiri. Untuk laba rugi atau laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan biaya dan laba atau rugi untuk suatu periode waktu. Kemampuan menghasilkan laba adalah penting bagi kreditur dan investor. Juga merupakan informasi yang penting bagi manajer yang bertugas pada operasi sehari-hari. Secara umum, manajer melihat laba sebagai indikator keberhasilan dan rugi merupakan masalah yang harus diselesaikan. Nah, selanjutnya ada pengertian dari tutup buku. Untuk pembuatan laporan keuangan, perusahaan melakukan tutup buku, di mana saldo dari perkiraan temporari atau nominal ditransfer ke perkiraan laba ditahan. Perkiraan yang ditutup akan memiliki saldo nol dan akumulasi pendapatan dan biaya dimulai lagi untuk periode selanjutnya. Agar tutup buku lancar dilakukan, karyawan perlu melakukan pemeriksaan perkiraan untuk memastikan data akurat dan tepat waktu. Jika berbagai penyesuaian harus dilakukan sehingga memakan waktu yang sangat lama dan hasil yang tidak akurat. Salah satu manfaat dari sistem informasi terintegrasi adalah penyederhanaan proses dari tutup buku dan penyiapan laporan keuangan. Staf akuntansi tidak perlu menggabungkan dari berbagai sistem yang berbeda, karena semua data yang diperlukan secara sistem sudah tersedia. Untuk terakhir di sini bab 15, yang dimana membahas tentang human resource process. Human resource process itu sendiri adalah suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya yang ada dalam perusahaan. Fungsi human resource atau yang kita bisa singkat HR aja. Yang pertama di sini menarik, memilih dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan interview. Yang kedua sini ada mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Yang ketiga di sini ada menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan. Dan yang keempat tidak memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka sesuai apa yang mereka kerjakan. Untuk selanjutnya di sini ada turnover
adalah aktivitas pergantian karyawan suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor penentu terjadi perpindahan karyawan tersebut baik secara sukarela maupun tidak. Sedangkan tingkat turnover karyawan atau lab turnover rate adalah kecenderungan atau intensitas suatu perusahaan mengalami pergantian atau perputaran karyawan. Bioturnover terdiri dari rekrutmen, bioorientasi, dan training. Biokinerja di tahun awal karena karyawan masih proses belajar atau menyesuaikan diri untuk posisi tertentu. Untuk selanjutnya sih time management. Apa sih time management itu? Time management adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan yang dapat kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar hasilnya secara maksimal. Tujuan utama dari time management atau manajemen waktu adalah untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Efektivitas dalam sebuah pekerjaan dapat dilakukan dan dilihat dari tercapainya tujuan atau target yang sudah ditetapkan dalam manajemen waktu sebelumnya. Untuk selanjutnya ada payroll processing. Apa sih payroll itu? Payroll adalah proses bisnis dalam pengajian karyawan. Proses dimulai dari perhitungan komponen terkait gaji sampai pembayaran gaji. Proses pengajian adalah penting untuk memastikan upah dibayar dengan benar dan tepat waktu. Nah, sini selanjutnya ada travel management. Apa sih fungsi travel management itu? Fungsi mengelola pendekatan strategis dari perusahaan untuk berpergian, negosiasi dengan vendor, operasi sehari-hari dari program perjalanan perusahaan, keselamatan dan keamanan perjalanan, manajemen kartu kredit, dan manajemen data perjalanan dan pengeluaran. Bagi perusahaan yang karyawannya banyak melakukan perjalanan dinas, maka pencatatan PD menjadi hal yang penting. PD membutuhkan approval, reservasi, kendaraan, dan akomodasi. Dan yang terakhir untuk bab 15 ini ada training and development. Apa sih itu training and development? Training and development itu adalah merujuk pada struktur total dan program di dalam dan luar pekerjaan karyawan yang dimanfaatkan perusahaan dalam mengembangkan keterampilan pengetahuan karyawan itu sendiri yang berfungsi untuk kinerja pekerja dan promosi karir. Biasanya pelatihan atau training merujuk pada pengembangan dan keterampilan pekerja itu sendiri. Training dan pengembangan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kontribusi karyawan kepada organisasi. Human Rights merencanakan dan menjadwalkan training dengan baik agar training menjadi efektif. Training dan development itu sendiri adalah sangat penting karena perencanaan pensiun, perencanaan karir, dan talent management development itu program juga meliputi rotasi kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.